Untuk sanksinya, peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta uji. Langsung di stop. Jika teman-teman memfoto soal seperti ini termasuk dalam kategori pelanggaran. Baru saja Kemendikbudristek membagikan informasi terkait jadwal ujian atau seleksi akademik PPG 2022. Pada video ini kita akan memberikan update terkait tentang tata tertib peserta seleksi akademik calon mahasiswa PPG dalam jabatan secara daring berbasis domisili. Ini adalah merupakan hal yang sangat penting kita pahami di awal supaya nanti bukan hanya kita lulus seleksi akademik PPG dalam jabatan 2022, namun dengan memahami tata tertib peserta ketika kita ikut ujian daring berbasis domisili, ini nanti kita tidak melakukan pelanggaran, dikarenakan untuk pelanggaran itu nanti akan berakibat fatal terhadap kita. Bagaimanakah tata tertib peserta seleksi akademik PPG 2022 dan juga jenis-jenis contoh pelanggarannya seperti apa, posisi kamera itu seperti apa, silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, banyak sekali teman-teman guru yang mungkin menganggap enteng ya pelaksanaan seleksi akademik PPG 2022, dikarenakan untuk pelaksanaannya itu kan dari rumah kita masing-masing ya, berbasis domisili dan juga secara online. Nah, di sini sebaiknya teman-teman mempelajari dulu terkait tentang tata tertibnya, dikarenakan ini nanti tidak kalah ketatnya ketika teman-teman melakukan seleksi akademik secara luring. Untuk yang pertama, tata tertib 1. Nah, di sini peserta harus sudah memasang program aplikasi Save Exam Browser atau SEB dan file konfigurasi SEB ke dalam laptop masing-masing. Peserta yang belum memasang program aplikasi ini akan dibatalkan ujiannya pada sesi tersebut. Peserta harus masuk ke ruang Zoom paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Nah, untuk jadwal nanti teman-teman bisa mencetak kartu peserta ujian, nanti tertera kapankah ujiannya, masuk ruang berapa, nanti pantau di tanggal 6 ya. Kemudian peserta harus mengikuti ujian sesuai jadwal dan waktu yang sudah ditentukan. Ini nanti kita bisa lihat pada kartu peserta ujian kita. Kemudian di sini meskipun kita secara daring berbasis domisili, namun di sini peserta ini harus berpakaian sopan dan rapi atau tidak menggunakan kaos. Kemudian peserta mengerjakan ujian di dalam ruangan yang cukup tenang, nyaman dan dengan pencahayaan yang cukup tanpa ada orang lain di dalam ruangan tersebut. Selanjutnya ada tata tertib 2. Yang kedua, di sini jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera zoom di HP masing-masing. Posisi HP berada di samping depan kanan atau kiri. Di atas meja hanya diperbolehkan ada laptop, botol atau gelas air minum transparan, obat-obatan pribadi ini bagi teman-teman yang sakit ya. Kemudian kertas kosong dan 1 alat tulis. Laptop bersih dari kabel lain kecuali kabel charger. Kemudian peserta harus mengikuti dan mentaati pengawas dalam proses verifikasi selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi data ini adalah ada verifikasi data, ruang dan juga kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Apabila pada saat pelaksanaan ujian tampilan peserta di aplikasi Zoom tidak sesuai petunjuk dan atau aplikasi Zoom peserta mengalami masalah sehingga video ini tidak tampil di aplikasi pengawas, proses ujian dari peserta tersebut akan dihentikan untuk sementara waktu. Peserta akan diizinkan untuk melanjutkan ujian setelah kendala tersebut teratasi dalam waktu maksimal 10 menit ya. Apabila peserta tetap tidak bisa menampilkan videonya dalam batas waktu yang ditetapkan, maka ujian dihentikan dan peserta dinyatakan tidak lulus. Jadi di sini yang namanya spesifikasi laptop, kemudian kekuatan sinyal dan juga spesifikasi HP terinstall aplikasi Zoom ini sangat penting sekali. Selanjutnya tata tertib yang ketiga. Nah, di sini peserta harus mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang lain atau alat lain. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampilkan 100% wajah pada laptop. HP yang digunakan untuk Zoom disetting dalam posisi hening untuk panggilan telepon dan unmute untuk Zoom.
Peserta dilarang mendokumentasikan dan menyebarluaskan soal seleksi berbasis domisili dalam bentuk apapun. Kemudian peserta dilarang melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan uji daring berbasis domisili selama pelaksanaan seleksi akademik calon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Kemudian untuk tata tertib peserta yang keempat, peserta dilarang meninggalkan tempat duduk yang terpantau oleh kamera HP. Peserta dilarang pergi ke toilet selama ujian berlangsung. Silahkan lakukan sebelum atau setelah ujian selesai. Peserta dilarang makan dan atau merokok pada saat mengerjakan ujian. Peserta diperbolehkan minum air putih dari botol transparan atau minum obat pada saat mengerjakan ujian. Ini silahkan disiapkan terlebih dahulu. Panitia pengawas berhak menghentikan pelaksanaan uji yang sedang berjalan untuk peserta secara individu jika ada peserta yang melakukan pelanggaran atau tindakan kecurangan atau melanggar ketetapan dan juga peraturan. Kemudian ada ketentuan tambahan jika terjadi keadaan darurat pada suatu daerah, misalkan gempa, badai, longsor dan lain sebagainya yang mengganggu pelaksanaan seleksi berbasis domisili, maka pelaksanaan uji akan ditunda dan penjadwalan akan diatur lebih lanjut. Jika terjadi gangguan pada server ujian, panitia akan menginformasikan keadaan tersebut kepada peserta ujian dan menghentikan pelaksanaan ujian selama maksimal 60 menit. Jika dalam keadaan 60 menit masalah tersebut tidak dapat diatasi, pelaksanaan ujian akan ditunda dan proses selanjutnya akan diinformasikan pengumumannya melalui WhatsApp group. Jika terjadi putus koneksi pada laptop atau HP peserta pada saat ujian berlangsung, peserta diberi kesempatan untuk mengatasi masalah tersebut dalam waktu maksimal 10 menit. Selebihnya, peserta tidak diperbolehkan untuk melanjutkan ujian. Di sini ada hal penting yang harus kita ketahui bersama terkait tentang pelanggaran dan sanksi bagi peserta seleksi daring berbasis domisili. Yang pertama, untuk pelanggaran ringan. Nah, pelanggaran ringan ini contoh pelanggarannya misalkan peserta lupa mematikan suara HP sehingga nanti ketika ada orang telepon atau SMS memberikan kesan singkat nanti terdengar oleh pengawas. Ini termasuk dalam kategori pelanggaran ringan. Kemudian peserta berpakaian tidak sopan. Nah, ini sebelum ujian, maka sanksinya ini adalah peserta diperingatkan oleh pengawas. Kemudian untuk pelanggaran yang sedang, contoh pelanggarannya adalah peserta terlambat masuk di ruang Zoom saat uji sudah mulai atau sudah login. Bisa juga peserta tidak memasang program aplikasi ujian atau peserta meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai. Ini masuk dalam pelanggaran sedang, sedangkan sanksinya nanti itu adalah peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan dinyatakan tidak lulus. Kemudian pelanggaran kategori berat, contohnya adalah misalkan peserta menyimpan dan atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh soal di seleksi akademik. Untuk sanksinya, peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta uji. Dapat diproses hukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Di sini ada hal yang perlu kita ketahui bersama bahwa untuk pengawasan lebih ketat ya. Satu pengawas ini mengawasi 20 peserta. Pengawasan ini nanti dilakukan secara berlapis oleh pengawas dan di panitia pusat. Nah, selanjutnya di sini ada contohnya pengawasan berjenjang dari lab sampai panitia pusat. Ini adalah kasus peserta yang ngomong keras terus dan sudah diingatkan ya. Dan akhirnya ini adalah di stop. Kemudian ujian seleksi tidak boleh diwakilkan. Nah, di sini sebelum ujian peserta mengupload foto terkini. Seharusnya yang ikut ujian itu adalah sesuai dengan foto yang terbaru. Namun ternyata yang mengerjakan ujian ini orang yang berbeda, atau istilahnya perjokian ini tidak diperbolehkan. Kemudian peserta tidak boleh memfoto soal seperti ini. Langsung di stop. Jika teman-teman memfoto soal seperti ini termasuk dalam kategori pelanggaran, langsung di stop ujian dan dinyatakan tidak lulus. Kemudian tidak boleh ada kabel lain yang menancap di laptop. Ini jelas bukan kabel charger. Di awal peserta beralasan matanya kurang bisa melihat, tetapi anehnya sambungan layar justru ke tempat lain. Kalau dipandang secara cermat, ada tangan orang lain yang ikut nombol keyboard. Nah, di sini kamera terlalu dekat dengan peserta sehingga lingkungan tidak terdeteksi. Pengawas perlu menertibkan kamera agar jaraknya sesuai standar yang telah ditetapkan.
Peserta sengaja membaca soal secara keras dan sepertinya ada suara atau kode orang lain, dan ini akhirnya nanti dihentikan. Ini adalah jadwalnya, silahkan pantau ppk.kemdikbud.go.id. Semoga sukses dan lulus tahun ini.